Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita saling mengingatkan satu sama lainnya, karena memang di dalam agama semuanya sudah tertera. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan umatnya. Karena memang fitrah kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jenuh, kita lelah. Dan di antara salah satu yang bisa memberikan kepada kita motivasi adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Faqsusil qasas. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu memberitahukan kepada mereka agar mereka selalu semangat termotivasi beribadah kepada Allah. Kita lihat ikhwatal Islam, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dikala mereka ingin beribadah kepada Allah. Beribadah saja mereka susah. Mereka dihalangi, mereka ditantang, mereka dimusuhi, mereka disakiti, mereka dizalimi. Sehingga kita dengar dikala Rasulullah SAW sedang duduk di Ka'bah, maka tiba-tiba datang salah seorang sahabat yang bernama Khabbab. Khabbab ini kita tahu bagaimana perjuangan yang dia rasakan dikala dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Susah dia beribadah kepada Allah. Nah, dikala kita sudah mulai lemah, dikala kita sudah mulai futur, maka di sanalah kita harus mengingat bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana motivasi Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, tidakkah engkau memperhatikan keadaan kami? Ala tastansiruna? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Sampai kapan kami begini ya Rasulullah? Seolah-olah itu yang dikatakan oleh Khabbab. Rasulullah SAW tidak langsung mengangkat kedua tangannya bermohon meminta kepada Allah. Kalau seandainya Nabi memohon, maka Nabi saat itu juga pasti diberikan kemenangan dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, karena setiap langkah dan perjuangan dan pergerakan ada perjuangan dan pengorbanannya. Terutama langkah kita bukan sembarangan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan langkah menuju Allah itu mudah. Ada lika-likunya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Apabila kita bandingkan kita dengan orang sebelum kita, tidak akan ada apa-apanya. Sehingga salah satu yang akan memacu kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan melihat bagaimana perjuangan para sahabat bersama Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Rasul mendengarkan keluh kesah dari para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Innakum qaumun tasta'jilun. Wahai kalian para sahabatku, jangan kita tergesa-gesa, karena pertolongan itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian mau bergerak menuju Allah, membantu agama Allah, menolong Allah, Allah pasti tolong kalian. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus melihat ayat yang selanjutnya, ayat yang berikutnya. Terutama di dalam surat Muhammad ini ikhwatul Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, karena kalau kita berjalan kepada Allah bukan hanya sekedar berjalan, sehingga Allah menyebutkan fafirru ilallah. Allah menyebutkan fafirru ilallah. Lari kalian kepada Allah, bukan sekedar berjalan. Maknanya apa? Kita harus melatih diri kita harus tetap semangat untuk berlari kepada Allah, karena Allah ketika memerintahkan kita beribadah, ibarat kita lari kepada siapa? Lari kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Muhammad yang tadi disebutkan oleh Allah, in tansurullah, kalau kalian mau menolong Allah, maknanya apa? Kita beribadah. Dan kita juga harus tahu, ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita, karena Allah tidak pernah butuh kepada kita. Itu yang harus kita tanamkan. Allah tidak butuh kepada kita. Apapun ibadah yang kita lakukan, salat sekuat apapun kita salat, puasa sebagus apapun kita puasa, zakat sebanyak apapun kita zakat, Allah tidak pernah butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tansurullah, ketika kalian mau menolong Allah, maknanya apa? Ketika kalian mau beribadah kepada Allah. Karena agama tidak butuh kepada kita yang butuh kepada agama. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Apa kata Allah kepada kita bersama? Supaya kita selalu termotivasi.
terutama di bulan Ramadan, yang memang bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan, walaupun ada satu kebaikan yang spesial bagi kita. Karena tentunya tidak semua kita bisa melakukan semua kebaikan. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita satu bentuk kebaikan, kita istiqamah di sana, maka itu merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita pertahankan. Bulan Ramadan ada di antara sebahagian kaum muslimin diberikan kemudahan oleh Allah untuk berzakat, yang mana zakatnya akan kembali kepada dirinya. Ada sebahagian yang kuat tilawah baca Quran, yang mana bacaannya akan kembali kepada dirinya. Ada sebahagian yang kuat memberikan buka kepada saudaranya, yang nanti itu akan kembali kepada dirinya. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan, walaupun satu ibadah, namun kita rutin di sana, maka itu merupakan nikmat yang luar biasa. Dan kita harus ada ibadah yang spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah spesial kita? Karena ikhwatal Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan kepada kita di akhir surat ini, di akhir surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Wahai kalian, kata Allah kepada hambanya, kalau seandainya kalian tidak mau, kalian bermalas-malasan, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau melakukan kebaikan, wa in tatawallaw, kalau kalian tidak mau, kata Allah, yastabdil qauman ghairakum, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, aku akan ganti kalian. Aku tidak butuh kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Yang mana kaum yang aku ganti tersebut tidak sama dengan kalian. Maknanya apa? Aku tidak butuh kepada kalian, kata Allah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, Allah itu tidak pernah butuh kepada kita. Kalau seandainya kita tidak mau beribadah, tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh kepada ibadah. Agama tidak pernah butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada agama. Sehingga apabila kita mengetahui yang demikian, maka di sanalah kita termotivasi. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita harus memilih yang namanya khabi'ah? Khabi'ah itu ikhwatal Islam, yaitu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Sehingga Imam Malik rahimahullah menyebutkan, rubba rajul, beruntung seseorang di antara kalian dikala Allah bukakan kepadanya satu saja pintu kebaikan. Karena bisa jadi dari satu pintu kebaikan tersebut Allah ampunkan dosanya, Allah berikan dia surga. Ada orang yang kuat dalam masalah salat, manfaatkan kekuatan tersebut. Ada orang kuat dalam masalah puasa, manfaatkan kekuatan tersebut. Ada orang yang kuat bersedekah, manfaatkan sedekah tersebut. Ada orang yang kuat membantu orang lain, manfaatkan. Apapun kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukannya, manfaatkan. Karena bisa jadi itu merupakan pintu bagi kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Pernah ikhwatal Islam, dan semoga ini memberikan pelajaran kepada kita bersama. Ada salah seorang yang berasal dari Maghrib. Dan ini merupakan kisah nyata. Dari Maghrib atau dari Maroko, dekat dengan Spanyol di ujung sana. Dia bermimpi, disebutkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, dia tidak bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi dia mendengarkan suara Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, cari orang ini, namanya ini, fulan bin fulan bin fulan. Kemudian berikutnya, dia kembali bermimpi pada malam kedua. Malam ketiga, 1 minggu lamanya dia bermimpi. Sehingga akhirnya dia mengatakan, berarti mungkin ada makna di dalam mimpi ini. Walaupun kita tidak menyandarkan kepada mimpi, namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dikala dia di istiqamah, walaupun dalam satu amalan, namun dia rutin di dalam melakukan amalan tersebut. Ternyata di dalam mimpi tersebut disebutkan salah seorang yang berada di Mekah. Jadi dia berasal dari Maghrib, dia terbang ke Mekah, namun tentunya untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah dia melakukan ibadah umrah, maka dia mencari orang tersebut. Dicari. Akhirnya bertemulah orang ini berada di pelosok desa yang sangat jauh. Kemudian karena Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang tersebut, kepada orang yang tadi bermimpi, cari orang ini, fa innahu min ahlil jannah, karena dia termasuk penduduk surga. Sehingga orang yang berasal dari Maroko ini tentunya penasaran, apa sih amalan yang dia lakukan sehingga saya bermimpi Nabi menyebutkan dia di antara penduduk surga. Apa yang dia lakukan? Dia terbang ke kota Mekah, melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia melanjutkan visi dan misinya untuk mencari orang ini.
Kemudian akhirnya setelah lama mencari, bertemu dengan orang ini. Dia mengira orang ini adalah orang yang rajin ke masjid, orang yang seperti ini, orang yang perawakannya adalah perawakan orang-orang yang baik. Ternyata tidak, orang biasa. Bahkan terkenal di kampungnya, di daerahnya adalah orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Tapi kita tidak pernah tahu apa rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Karena memang Allah menyebutkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian memuji diri kalian sendiri, karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kemudian akhirnya orang ini pergi, melihat keadaan orang ini seolah-olah taqalluha, seolah-olah dia menganggap remeh. Kenapa sih? Dan apa rahasianya? Kenapa orang ini disebutkan di dalam mimpi saya tersebut dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga? Kemudian ikhwatal Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia pun bertanya-tanya, ditanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sebelum dia mendatangi orang tersebut, tidak ada satupun orang yang memujinya. Tidak satupun ada orang yang memujinya. Karena dia dianggap sebagai orang biasa, bahkan melakukan dosa dan maksiat. Kemudian akhirnya dia memberanikan diri bertemu dengan orang tersebut. Kemudian dia menceritakan kenapa dia berletih jauh datang ke kota Mekah mencari dirinya, menceritakan mimpinya. Dia mengatakan, wahai fulan, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana sih keadaanmu? Apakah kamu memiliki rahasia yang kamu lakukan atau ibadah yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada ibadah-ibadah yang khusus yang saya lakukan. Bahkan orang-orang senantiasa menganggap diri saya ini adalah orang yang diremehkan. Karena memang saya melakukan dosa dan maksiat. Dan semua kita sadar bahwa kita melakukan dosa dan maksiat. Kalaulah bukan Allah yang menutupi aib kita, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari rumah kita. Namun Allah Sittir. Allah itu adalah zat yang maha menutupi aib dan dosa kita. Sehingga kenapa kita tidak boleh mencela orang lain ketika mungkin kita menganggap diri kita sudah rajin beribadah, kemudian ada saudara kita yang mungkin kurang beribadah. Tidak boleh bagi kita untuk mencelanya, karena kita tidak tahu mungkin ada rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia menyebutkan, wahai fulan, sebutkan apa ibadah yang kamu lakukan. Karena aku bermimpi berturut-turut lamanya, bahwa Nabi menyebutkan fulan bin fulan bin fulan min ahli jannah. Sehingga mendengarkan perkataan seperti ini, orang tersebut menangis. Dia tinggal di dekat haram, tinggal di dekat Mekah, namun dia jarang pergi ke Mekah. Dia sadar dengan kekurangan yang dia lakukan. Bagaimana mungkin Rasul menyebutkan aku penduduk surga, sedangkan aku adalah orang yang banyak melakukan maksiat? Karena ada ikhwatul Islam, ada orang yang jauh, mungkin jauh dari Allah. Dia sadar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kembali banyak. Namun ada orang yang jauh dari Allah, dia tidak sadar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini dia sadar dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Kemudian ketika ditanya apa rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kecuali satu. Apa kata orang tersebut? Sesungguhnya aku memiliki tetangga, teman. Kemudian temannya ini yang dia merupakan tetangganya meninggal. Semenjak teman saya ini meninggal, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, uqsimu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Karena orang ini atau temannya ketika meninggal, tentunya dia meninggalkan seorang istri, meninggalkan anak-anak, janda, anak-anak yatim. Apa kata yang tadi banyak melakukan dosa dan maksiat, namun disebutkan dia penduduk surga? Ternyata dia bersumpah dengan nama Allah, aku akan membagikan hartaku menjadi dua, separuhnya untuk keluargaku dan separuhnya untuk keluarga temanku yang tadi sudah meninggal. Itu yang dia lakukan. Mungkin remeh bagi kita, namun kita tidak boleh pernah menganggap remeh ibadah yang kita lakukan. Orang ini bersumpah atas nama Allah. Semenjak dia bersumpah, dia tidak pernah putus melakukan amalan tersebut. Banyak kesalahan yang dia lakukan. Dikala orang Maghrib tersebut yang jauh-jauh datang bertemu dengannya, menceritakan mimpinya, akhirnya dia menangis dan dia menyebutkan, mungkin ini rahasiaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, karena memang cita-cita kita bersama tidak lain tidak bukan adalah bertemu dengan Allah dalam keadaan beribadah. Akhirnya dia menangis. Kemudian dia pergi ke Masjidil Haram, Makkah bersama orang tersebut, bersama orang yang berasal dari Maroko ini. Kemudian dikala dia pergi, dia pun salat, mengikuti salat berjamaah bersama kaum muslimin, ruku, sujud, kemudian berdiri lagi sampai di rakaat terakhir, yang mana ditutup dengan sujud atau sujud terakhir, dia tidak bangkit-bangkit lagi.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil dia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita kita bersama ikhwatal Islam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil kita fafirru ilallah. Hendaklah kalian lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan amalan-amalan yang bisa jadi dengan amalan sedikit tersebut Allah mudahkan langkah kalian. Allah mudahkan urusan kalian. Allah buka pintu kebaikan untuk kalian. Terutama di bulan Ramadan, momen-momen yang indah di mana Rasulullah SAW menyebutkan futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, syaitan dibelenggu. Untuk melakukan kebaikan sangat banyak. Namun kita juga harus tahu, yang menyelewengkan kita dari beribadah kepada Allah juga sangat banyak. Sehingga di sanalah kita senantiasa mengulang cerita-cerita, terutama cerita sahabat Nabi SAW, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka agar selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat, taufik, hidayah kepada kita bersama. Salah dan kurang kami mohon maaf.